Oke, halo teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di series Intip Karir. Di series Intip Karir ini, kemarin-kemarin kita sudah membahas berbagai jenis industri pekerjaan dari sektor banking, FMCG, Bank Indonesia, Telkom, manajemen konsultan, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini adalah Intip Karir series part ke-14. Di sini kita akan membahas tentang salah satu bank swasta nih yang ada di Indonesia dari program MT-nya, yaitu adalah Danamon Bankers Trainee atau DBT dari Bank Danamon. Di sini tentunya aku nggak sendirian karena aku sudah mengundang satu narasumber, yaitu Kak Dionysius Resvian atau biasanya dipanggil Kak Resvian. Kak Resvian ini merupakan lulusan dari jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dulu juga sempat menjadi XL Future Leaders ya Kak ya? Iya, betul. Iya. Halo Kak Resvian, apa kabar nih Kak? Ya, halo. Sehat-sehat? Kabar baik, Sonia. Kamu apa kabar, Son? Oke, baik juga nih, sehat-sehat juga kebetulan, puji Tuhannya. Nah, Kak Puji Resvian ini Tuhan. sekarang berarti posisi di Jakarta ya, Kak? Lagi WFH? Iya, betul. Aku di Oh, Jakarta sekarang. oke, oke. Nah, sekarang mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, Kak Resvian ini sebenarnya siapa, dan kesibukannya apa aja sih, Kak? Atau hobinya apa aja? Mungkin boleh perkenalan dulu ke adik-adik atau Hmm, teman-teman di sini. Oke, apa aja? Kenalin apa aja ya? Halo semuanya, kenalin. Aku Dionysius Resvian, biasa dipanggil Vian. Terus sekarang aku di Bank Danamon kerja, lulusan dari Danamon Bankers Trainee. Sekarang udah placement di Transaction Banking Sales kalau di divisiku yang sekarang. Apalagi Hmm, ya? transaction banking Kesibukan sales. di TV sales. Kesibukan sekarang kerja, terus nyanyi, Oh iya, suka nyanyi. main, apa ya? Udah sih paling itu aja. Terus tadi Oke, kayak juga aku lulusan Tekim UGM. lulusan Itu Tekkim sih. UGM. Oke, ini menarik Ya. sih. Kalau mungkin sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya tuh ya Kak, kalau transaction banking sales itu sebenarnya pekerjaannya Hmm, ngapain sih Kak sehari-hari? Mungkin biar teman-teman di sini bisa kegambar gitu. hmm. Di intinya itu kalau di tempatku ya, itu kan ada yang namanya business unit, itu yang kayak relationship manager, RM, Ya, itu kan hmm. divisi banking. Nah itu, jadi TB Sales itu kita kerja bareng business unit untuk handle nasabah. Nah di Hmm. divisi, jadi memang kita tuh transaction banking sales itu kerjanya tandem sama transaction banking, divisi transaction banking itu kerjanya tandem sama enterprise banking. Jadi kalau misalnya dari sisi enterprise banking itu kan yang memang handle portofolio nasabah tuh. Nah, kita nanti kerja bareng itu kalau transaction banking sales itu kita yang biasanya menghubungkan tuh. Jadi dari nasabahnya bisnis unit kita hubungkan misalnya nasabah butuh support apa dari sisi kita. Jadi misalnya dari TB itu kan ada strategi digital. Jadi misalnya nasabah butuh produk yang custom karena kan biasanya nasabah corporate kan Hmm. tiket stasiun. Berarti Jadi biasanya corporate mereka banking ya Kak Resvian ya jatuhnya ya. Corporate banking ya, bukan consumer kalau Kak Resvian atau consumer banking nih. yes, corporate juga. Corporate Tapi ya. Oh. memang di itu ada yang menghandle SME juga. Jadi ada dua. Kalau aku memang handle corporate, tapi kadang juga masih bantu di SME sih. Jadi Oke, memang bantuin di intinya kita SM. kerja bareng unit lah untuk menghandle kebutuhan nasabah. Berarti ngurusin corporate juga ya, misalnya corporate butuh loan atau something gitu, itu juga berarti tanggung jawab dari transaction banking juga masih terlibat ya istilahnya. Hmm. Nah, Oke. kemudian terkait handle kalau misalnya di IB kan memang yang produk-produk standar ya. Jadi misalnya loan itu ya kayak KRK, KB, KAB yang standar-standar. Nah, kalau di transaction banking itu kita handle ada produk namanya trade finance, terus ada produk namanya FSC, cash management. Itu jadi lebih ke produk-produk yang memang lebih structured lah ibaratnya sedikit lebih kompleks dibanding produk-produk yang standar. Kalau yang standar Yes. itu biasanya langsung di handle. Nah, kita handle yang produk-produk yang memang lebih custom tuh ibaratnya kayak gitu, yang lebih Oke. kompleks lah. Itu Kak Resvian tadi kan background-nya dari teknik ya Kak, dari teknik kimia gitu. Kenapa Hmm. sih Kak sebenarnya tertarik untuk bekerja di sektor banking gitu? Ini sangat menarik banget kan tentunya. Iya, nah soal ini nih ada cerita juga nih karena emang jujur dari awal itu aku nggak ada bayangan sebenarnya bakal masuk nyemplung di dunia perbankan. Ya seperti anak lulusan Tekim pada umumnya ya, itu kan biasanya tempat kerja impian. Kalau
BUMN ya mungkin di Pertamina. Atau mungkin pupuk, petrokimia, itu kan yang benar-benar tekim tuh ya kan. Atau kalau mau yang multinational company itu biasanya juga FMCG, Unilever. Iya, itu biasanya lulusan tekim ngincernya ke situ. Dan aku pun awal-awal juga gambarnya ke arah situ tuh. Nah, cuma memang waktu itu pas ketika memang momennya pas, dan memang kan tadi aku juga sempat ikut yang dari Excel Future Leaders juga kan. Nah, di Excel level itu ketika kita mau graduation, jadi kan di awal dan di akhir kalau di Excel level itu ada yang namanya National Conference. Jadi ketika kita masuk jadi Excel level tuh penyambutan dan ada acaranya itu National Conference, dan kita di akhir graduation itu ada lagi di National Conference juga. Nah, di graduation itu ada yang namanya networking night, di mana waktu itu yang kita mau lulus ini dari Excel level itu kita dipertemukan tuh dengan perusahaan-perusahaan yang memang kerja sama Excel Axiata gitu. Itu dari berbagai sektor ada. Jadi dari IT, startup, FMCG, terus juga yang related sama Tekim itu juga ada waktu itu, ada batu bara kalau nggak salah, aku agak lupa. Terus ada yang IoT, digital, dan salah satunya memang perbankan ada juga di situ. Ada berapa company tuh, Kak? Ada berapa company itu? Asik banget. Banyak banget ya? Asik banget sih. Di networking itu berapa ya? Aku agak lupa, tapi banyak kok. Itu tuh dibagi jadi 3 atau 4 ruangan gitu. Jadi satu ruangan itu biasanya ada belasan lah. Ya kira-kira 12 mungkin ya, belasan lah ada. Jadi malam itu kita di rotate tuh. Jadi misalnya berapa lama di satu room ada perusahaan A, B, C, D yang dari berbagai sektor gitu kan. Nanti bisa diskusi, tanya jawab. Diskusinya mereka, ya. Kayak gitu. Nah, mereka juga itu kesempatan bagi mereka untuk pitching gitu. Jadi dari situ kan kita kan ini lulusan-lulusannya udah mau lulus kan, ceritanya di situ udah mau lulus, ya mau kerja, mereka juga pitching ke kita. Jadi emang itu mereka juga ngerekrut calon karyawan, teman-teman juga bisa dapat pekerjaan gitu ya dari acara networking itu. Misalnya, kerjaan di sini tuh kayak gini gitu kan. Nah, dari situ ya puji Tuhan sih itu ngebantu banget sih di aku. Jadi ibaratnya aku membuka wawasan lagi nih untuk lingkup kerjaan yang memang di luar dari Tekim itu, dapat exposure dari SLFL. Nah, salah satunya dari situ adalah Danamon yang masuk. Jadi waktu itu ada dari HC-nya, dari HR-nya itu, HRD-nya itu memang ngirim email lah ke aku, ngasih info kalau ada bukaan nih, ada opening untuk Danamon Bankers Training gitu. Terus dapat info dari situlah. Itu waktu itu memang ketika aku nyari pun ada beberapa yang aku lagi proses. Jadi waktu itu aku daftar itu MT-nya di Jabesman. Jabesman itu perusahaan grupnya yang punya Rucika, Wolfin, yang pipa paralon itu. Oke, pipa paralon. Kemudian juga itu masih related sama sama teknik kimia ya. Iya. Kan pabrik kan. Itu aku daftar juga. Terus waktu itu aku sempat waktu itu juga proses di Sayap Mas. Sayap Mas Wings ya. Iya. Wings, ya benar Wings. Itu aku juga lagi proses. Nah, kemudian juga di Danamon ini aku daftar. Nah, kebetulan memang dari semua yang proses itu, yang progresnya paling cepat dan menurutku juga aku udah lumayan cocok nih itu Danamon, dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah aku ambil untuk di DBT itu begitu. Oh, berarti semuanya itu berawal dari XL Future Leader ya kalau yang pengalamannya Kak Respian ini. Ini menarik sih. Jadi kayak adik-adik mungkin yang selama yang masih kuliah gitu aktif-aktif aja sih. Yang aku tahu kayak XL Future Leaders, terus kalau aku dulu juga pernah yang Leaders for Indonesia itu juga ada sejenis networking night-nya gitu sih. Jadi kayak ada beberapa perusahaan yang aku pun juga dapat kayak offer gitu dari salah satunya gitu sih. Jadi kayak dicoba aja ikut kegiatan kayak gitu biar membuka peluang pekerjaan gitu. Iya benar. Itu bisa sangat banget sih. Nah, terus kalau dari programnya nih, Kak, mungkin tadi kan sempat kita membahas tentang BBT-nya, Danamon Bankers Trainee. Ini sebenarnya program apa, dan ditujukan untuk siapa, dan durasinya berapa lama nih, Kak Respian? Oke. Danamon Bankers Trainee ini adalah program manajemen trainee ya, fast track. Kalau di Danamon berarti mencari future leaders di Bank Danamon gitu ya. Diperuntukkan untuk lulusan biasanya fresh graduate itu. Jurusannya apapun nggak? Atau jurusannya apapun, any major,
dan setahu aku itu minimum GPA-nya 325. Jadi memang nggak terlalu tinggi 325. ya standar. Hmm. PK minimum 325 waktu itu pas aku daftar sih ketemunya segitu. Kayaknya terakhir aku cek juga masih sama. Itu kemudian apalagi ya? Untuk lama program itu 1 tahun. Nah ini 1 tahun itu komposisinya beda tuh kayaknya yang sekarang sama yang waktu aku kemarin ya. Waktu aku Gimana kemarin tuh, Kak? itu dia programnya 5 bulan in class training dan Kelas OJT. training. Oh, sama OJT. 7 bulannya project assignment waktu itu. Oke. Kayak pre-placement ya, pra penempatan gitu istilahnya. Betul. Nah, kalau yang sekarang itu kayaknya diganti jadi 3:9. Jadi in class training sama OJT-nya jadi 3 bulan. Terus yang 9 bulan. Itu kan jadi sebenarnya lebih karena bentar ya. lagi pandemi kan. Nah, angkatanku tuh yang masuk transisi tuh. Jadi kita di bulan Maret masuk ya. Maret 2020 tuh aku ingat banget. 2 hari setelah aku mulai programnya kick Pengumuman off. COVID. Iya, 2 Maret. Jadi ya kan kurikulum tuh berubah semua kan. Karena untuk OJT itu kan harusnya dirancang kita WFO gitu kan. Iya. Karena untuk OJT kan kita akan di-rotate, misalnya kita nyoba di front office, terus kita lihat misalnya datang ke kantornya treasury, melihat cara kerjanya seperti apa. Jadi akhirnya itu kan tidak bisa dilakukan karena lockdown, karena kondisi pandemi, dan kebetulan memang kalau di tempatku kan Danamon tuh grupnya Jepang ya, MUFG, itu memang mereka culture-nya ketat sekali terkait dengan kesehatan itu. Safety, oke. Safety banget lah, makanya concern banget soal karyawan. Jadi emang ketat, nggak segampang itu kita kalau mau WFO. Kalau mau ke kantor ya. Online, jadi online. Akhirnya OJT pun konsepnya jadi OJT online. Karena memang belum bisa ngantor, apalagi pas awal-awal pandemi gitu kan. Nah mungkin karena itu sekarang juga komposisinya diubah tuh, jadi yang in class itu jadi 3 bulan, terus yang project assignment 9 bulan untuk yang saat ini ya. Oke. Kalau untuk tadi kan semua jurusan ya Kak Resvian, ini jurusan apapun, serandom misalnya kayak farmasi, kedokteran gitu, itu juga boleh gitu Kak daftar atau hanya jurusan-jurusan teknik, ekonomi? Semua ya, semua jurusan, teman-temannya Kak Resvian gitu? Asalkan bisa lolos seleksinya kan pasti kan ada seleksi kan. Jadi, selama memenuhi syarat dan bisa lanjut, harusnya sih bisa ya. Oke. Kalau satu angkatan nih Kak, teman-temannya Kak Resvian di DBT, itu ada berapa orang tuh Kak yang keterima? Atau dari berapa pendaftar? Jadi, kali intake itu, kalau yang sekarang aku tahu itu 2 batch. Ambil 2 batch, total 50 orang. Dan setahun setahu aku sih kan 2 kali ya. Kalau yang dulu seperti itu, tapi kondisi pandemi sekarang sih, aku kurang tahu juga tuh dalam setahun bisa ambil berapa kali. Oke, dan ini dengar-dengar lagi buka ya Kak ya, kemarin aku sempat lihat lowongannya. Sempat ada di kelas yang nanya juga sih, ada yang lagi buka. Betul. Kalau yang kemarin masuk baru itu 10 dan 11. Berarti sekarang itu kalau nggak salah berarti 12 dan 13. Oh, angkatan 12 dan 13. Oke. Kalau dari teman-temannya Kak Resvia nih Kak, misalnya satu angkatan itu 25 orang. Nah, 25 orang itu komposisinya mahasiswa dari jurusan mana aja Kak yang kebanyakannya gitu? Jadi sebenarnya yang batch itu cuma di awal, jadi ambil 2 batch kan. Tapi kalau pas begitu udah masuk sih, kalau tempatku ya, itu kita digabung. Jadi total 50 orang tuh langsung. Total 50 orang, oke. Ketika ditanya, misalkan aku 6 dan 7, aku batch 6, 7 kan. Waktu ditanya, kamu batch berapa, yang 6 apa yang 7? Itu kita juga nggak tahu. Pokoknya tahunya kita 6 dan 7 aja. Oke. Komposisinya sih banyak ya, maksudnya beragam banget. Yang divisinya nggak relate ke bank pun itu lumayan banyak sih. Aku ngelihat temanku tuh ada yang dari teknik perminyakan ITB. Teknik perminyakan, oke. Ada lagi yang dari gizi, teknologi pangan juga ada. Ada lagi yang menarik dari kedokteran gigi juga ada masuk. Itu menarik banget sih, kedokteran gigi bekerja di sebagai MT Bank gitu ya. Kedokteran gigi masuknya juga MT Bank. Oke, berarti banking itu benar-benar kayak industri yang terbuka untuk bisa dibilang semua jurusan gitu ya Kak Resvian ya? Iya.
sangat terbuka lebar. Tapi memang banking biasanya open to all ya, untuk MT banking ya. Untuk yang di bank lain pun setahu aku bisa macam-macam. Karena temanku juga Tekim, masuknya di bank juga, ada juga temanku. Tapi nanti setelah masuk ke program itu diajarin dari nol lagi kan ya Kak? Diajarin dari awal lagi ya, materi-materinya. Dari dasar-dasar general banking itu benar-benar dari awal lah diajarin, dan ada sertifikasinya. Di tempat FAL. Jadi untuk bisa lanjut itu kita harus lolos sertifikasi FAL itu. FAL itu adalah Financial Accounting for Lenders. Jadi accounting, financial accounting. Financial accounting for L-nya lenders. Lenders. Oke. Financial accounting for lenders. Oh ya, berarti belajar finance, belajar accounting juga ya Kak kalau misalnya masuk. Iya, tapi mungkin yang nggak sekompleks yang dari di kampus lah ya, nggak seribet itu lah ya. Oke. Untuk case bank aja sih. Oke. Kalau Kak Resvian nih Kak, kenapa dulu memilih DBT Danamon nih Kak? Ada sesuatu Kak yang membuat Kak Resvian tuh tadi katanya udah srek gitu, udah jatuh hati sama Danamon. Apa sih Kak sebenarnya menarik dari Bank Danamon dan program DBT ini? Kalau yang buat aku sih ya, yang pertama itu memang karena exposure-nya dia di Bankwide ya, kalau di Danamon. Karena kan ada beberapa program itu yang spesifik ke beberapa divisi aja, jadi memang nggak dapet semua. Aku ada yang seperti itu kan. Jadi ini Kak Resvian berarti MT-nya yang generalis ya Kak ya? Yang general. MT yang general. Oke. Kalau di BT itu dia Bankwide. Jadi kalau di tempat di Danamon tuh istilahnya dia exposure-nya Bankwide. Jadi masuk tuh kita bisa ditempatin di mana aja tuh, mulai dari yang front office, middle office, back office, itu kita punya opportunity untuk penempatan di situ gitu. Selama memang kita tertarik dan headcount-nya ada. Ya, pastikan tertarik dan headcount-nya ada ya. Ikutin kebutuhan ya, ada atau enggak ya. Cuma kalau pada dasarnya sih memungkinkan untuk placement di mana aja, seperti itu. Exposure-nya bisa kemana-mana, jadi itu satu aku suka. Terus yang kedua juga memang nggak tahu ya, mungkin secara culture cocok aja gitu. Culture-nya gimana tuh Kak di Bank Danamon? Culture-nya gimana ya? Ini mungkin tiap orang pengalamannya beda-beda ya. Karena kalau di tempatku, kebetulan memang divisiku tuh orang-orangnya kayak baik banget, baik dan suportif. Jadi memang itu juga ngebantu banget aku buat belajar sih, karena memang atasanku pun itu bener-bener yang ngedorong aku juga, tapi di satu sisi mereka juga support. Jadi ketika aku tanya apapun, mereka akan jawab gitu. Dan dengan senang hati gitu ya. Bener sih, memang kolaborasinya tuh jalan, dan itu aku suka kalau di tempatku. Tapi itu balik lagi, mungkin pengalaman setiap orang meskipun di Danamon bisa berbeda-beda. Bisa berbeda, yes, betul. Beda divisi pun kan mungkin cara kerjanya beda gitu kan. Cara komunikasinya mungkin beda, tergantung nature divisi itu. Kalau di divisi transaction banking sih, so far yang aku rasakan seperti itu. Oke lah. Menarik sih, menarik banget. Terus ini ada pertanyaan juga Kak dari adik-adik kemarin di question box. Kalau untuk salary range awal ketika masuk DBT itu di berapa sih Kak Resvian? Yang awalnya masuk. Masih salary ya. Itu di kisaran aja ya. Kisaran, boleh. Kisarannya itu di angka 8 sampai 10. Nggak tahu tuh, itu besar atau enggak. Tapi buat aku lumayan sih. Lumayan lah, lumayan. Lumayan itu, udah above the average lah ya istilahnya. Itu tapi berarti pas masih MT ya Kak, nanti setelah placement akan kayak ada kenaikan lagi gitu, atau enggak, atau setelah sama aja? Itu tergantung kan di divisi mana, terus tergantung juga hasil kita sama atasan kita gitu. Jadi nanti yang menentukan kenaikan gajinya ya asesmen akhir tahun. Final assessment itu, oke. Jadi udah mengikuti kalau ketentuan di divisi itu setelah lepas dari DBT ya. Jadi nanti udah bisa beda-beda. Oke, berarti beda-bedanya pas placement ya, nggak yang udah dijanjikan misalnya sekian gitu, nggak kan? Nggak ada sih. Aku ya, dia mengikuti ketentuan divisi. Itu udah lumayan banget sih ya, tapi dengan masa MT 1 tahun plus ikatan dinas 2 tahun gitu ya Kak? Betul, ya. Ada kayak tahan ijazah gitu nggak sih Kak Resvian, atau hanya penalti aja? Penalti aja ya berarti? Iya, yang penting kita tanda tangan kontrak, tapi nggak ada kayak ditahan dokumen. Ditahan gitu.
Iya, kalau MT Bank yang BUMN kan kebanyakan setahu aku sih penahanan ijazah semua ya, Oh, Bang. ada ya. Ada. Tapi sama-sama penalti sih. Sama-sama ada penaltinya kalau kita resign Hmm, sebelum masanya berakhir. Terus Tika Resvian, ya, kalau untuk mungkin sekarang ke suka duka kali ya. Kalau suka duka dari ya. sektor banking, itu seperti apa sih Kak Resvian? Suka dukanya dari sektor industri bankingnya nih, kalau menurut Kak Resvian. Kalau suka duka sih, ini mungkin spesifik di pengalamanku aja ya, maksudnya Ya, boleh. di Agree. Ya, nggak apa-apa. Sharing aja gitu. kan pengalaman tiap orang beda-beda. Kalau di Benar, divisi benar. transaction itu, sukanya adalah satu, memang orang-orangnya itu suportif, orang-orangnya hangat, baik, ramah-ramah. Itu nyaman lah, maksudnya ketika kita Nyaman. bekerja dengan orang-orang yang suportif itu, meskipun kerjanya berat, kita mengerjakan dengan senang hati gitu loh. Betul, Tidak betul. enggak, karena emang orang-orangnya baik gitu kan, mau support. Itu sukanya. Terus apa lagi ya? Kalau di tempatku itu secara jam kerja itu lumayan fleksibel. Jadi ibaratnya kalau memang kita nggak ada meeting, kita tuh mau bebas ngatur workflow kerjaan kita gitu loh. Di luar office hour kita. Yang penting adalah ketika udah deadline-nya, ya kita harus kerjain. Udah harus beres gitu loh kerjaannya sebelum deadline. Cuma kalau di divisiku tuh kerjanya nggak terpaku pada jam kerja 8 sampai 5. Ini karena mungkin WFH ya. Kalau WFH Iya. ikutin gitu kan. Tapi kalau sejauh ini sih dengan sistem WFH itu plusnya di situ lebih fleksibel. Nah, minusnya adalah karena dia jam kerja fleksibel, jadi workload-nya itu suka nggak tentu. Kadang kalau memang tiba-tiba ada kerjaan yang urgent harus dikerjain, itu bisa dadakan dan ya harus kita selesaikan gitu. Jadi akhirnya harus kerjanya after hour lembur pun dijabanin demi ngejar dia beres gitu loh sebelum deadline-nya. Jadi ya ibaratnya kalau pas lagi slow itu bisa slow, tapi kalau pas Bisa lagi pulang padat, tank gitu bisa ya Kak ya? Pulang jam 5 gitu selesai gitu juga bisa ya kalau lagi santai. kalau pas lagi workload-nya nggak banyak, ya bisa-bisa aja Kalau lagi banyak gitu. jam berapa tuh Kak? Paling malam. Nah, ya, bisa malam-malam aku pernah sampai jam 10 sampai jam 11 juga pernah. Kalau di Masih waktu normal sih ya hitungannya. 10 jam 11 oke. ya Asal lumayan nggak malam tiap lah. hari ya, asal nggak tiap hari. Ya, Nggak tiap hari. pas momen-momen khusus aja kayak Tertentu ya. misalnya kan mau presentasi ke nasabah gitu ya, butuh materi yang harus difinalisasi malam ini, butuhnya urgent kan. Nyiapin materi. Ya, harus dikerjain sampai beres karena besok udah harus dipakai. Itu biasanya use case yang memang itu harus urgent kita kerjain sampai harus selesai gitu. Tapi kalau memang ternyata pas di hari itu workload-nya nggak terlalu banyak, terus juga meetingnya udah kelar semua sebelum jam kantornya selesai, ya bisa selesai lebih awal. Itu sih. Jadi workload-nya tuh Variatif ya, variatif. Karena kalau di TV sales itu kerjaannya tuh nggak yang BAU rutin setiap hari sama gitu loh. Jadi bisa beda-beda tergantung kondisinya setiap hari. Oke. Tapi kalau on average nih, Kak Resvian itu masuk dan pulang jam berapa sih Kak kalau banking gitu? Siang atau agak pagi, terus gimana gitu? Oh, itu standar sih ya. Kalau misalnya on average ya 8. pasti 8 sampai jam 5. Oke. Resminya kan kalau di bank kalau di tempatku ya itu jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Oke. Iya. Terus kalau untuk suka duka dari program DBT-nya sendiri nih Kak, kalau menurut Kak Resvian, program DBT ini suka dukanya apa sih Kak? Suka dukanya ya. Sukanya itu sebenarnya paling enak tuh pas kita in class training. Bener banget. Kan itu Danamon Corporate University. Nah itu kalau seharusnya ya kalau nggak pandemi itu kita 1 bulan di situ, 1 bulan di situ itu kita belajar, terus makan juga disediain, tidurnya juga di situ tuh enak banget lah pokoknya tuh pas masa-masa learning itu paling enak tuh. Tapi sayang sekarang pandemi kan, jadi online nggak ya. sempet iya akhirnya jadi online, harus pulang gitu kan. Padahal tuh paling enak tuh pas zaman learningnya yang di awal, karena itu bener-bener yang kita bonding satu angkatan kan, ketemu semua di situ. Betul, setuju sih. Terus juga semua udah ditanggungkan, jadi bener-bener kita datang tuh memang fokus belajar lah di Danamon Corporate itu di DCU, Danamon Corporate University.
bener-bener datang belajar, makan juga disediakan, ada snacknya, Coffee makan tuh break, sehari yes, 5 kali 2 kali sehari. Benar-benar. break. Jadi snacknya 2 kali, makannya 3 kali. Wah itu senang Ah, banget, kayak surga dunia lah awal-awal itu tuh sukanya. Nah aku cuma ngerasain itu 2 hari, karena ya, habis itu pandemi. sayang banget sih. Jadi habis itu Kalau udah langsung di morningnya tuh. Terus apalagi ya sukanya ya. Yang tadi juga sih exposure-nya bank wide. Jadi maksudnya kita tuh bisa explore bener-bener banyak kayak aku kan divisi. baru, jadi tahu banyak divisi, jadi bisa tahu oh aku tertarik sama divisi ini, aku tertarik sama divisi ini, itu dijelasin semua lah. Itu juga buat aku 1 poin plus. Itu apalagi ya sukanya ya banyak kok. Terus juga dapat kenalan baru, teman-teman satu angkatan kan banyak tuh 50 orang, itu bisa dapat insight dari macam-macam karena juga mereka kan background ilmunya kan dari mana-mana tuh. Kalau Bermacam-macam. yang nggak semuanya relate sama bank, malah sebagian besar tuh nggak relate sama bank gitu loh. Paling yang relate tuh nggak sampai setengah lah kayaknya. Pokoknya Oh, banyak yang dan itu sih seingatku ya banyak itu tuh. Terus apa ya? Kalau dukanya, yang pasti kita harus dituntut untuk belajar cepat ya, karena kan memang dalam waktu singkat itu kan materi banyak banget dari divisi ini, divisi itu kita harus bisa pahamin dan harus bisa juga ngelewatin ujian-ujiannya untuk bisa lolos. Jadi memang harus itu sih, harus tekun effortnya ekstra belajarnya. ya. Ekstra apalagi kalau kayak aku yang memang nggak relate sama bank, itu kan butuh effort lebih lagi untuk Iya, untuk bisa perkenalan sama dunia ekonomi, banking. gitu. Apalagi ya dukanya ya. Apa sih? Ya, paling itu sih memang kalau di awal pasti kita harus learning curve-nya kan lumayan. Jadi dari Ya, yang awalnya belum tahu apa harus bisa menguasai itu untuk bisa next step-nya kan, untuk bisa project assignment lah, project placement. Jadi harus familiar dulu dengan istilah-istilah perbankan lah. tapi Minimal. kalau Resvian selama melalui proses itu kayak ada kesulitan gitu nggak sih Kak? Atau lancar-lancar aja nih? Nah kalau ini mungkin pengalamannya juga beda-beda ya tiap orang ya. Hmm. Tapi kalau aku kan memang dari backgroundku di Yang teknik berbeda kimia kan sudah banget. perhitungan dan angka-angka dan kompleksitas ya. Oh, Jadi itu juga oke. hal yang membantu aku juga untuk bisa cepat beradaptasi lah ibaratnya, cepat beradaptasi di uh, environment perbankan gitu. Karena kan kurang lebih ya kompleksitasnya mirip lah atau malah mungkin menurutku sih masih lebih Teknik gampang lah lebih kompleks ya, Mas Ian. dibandingin dengan Tekim gitu. Jadi so far sih nggak terlalu banyak kendala berarti sih. Cuma memang ya untuk hal-hal yang bersifat teori, pemahaman itu pasti butuh waktu lah, butuh waktu, butuh proses biar lebih tahu dapat gambarannya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan memang butuh sense bisnisnya yang kayak Sense gitu bisnis, oh kan. iya, betul-betul. Ilmu praktis, ilmu lapangan yang memang tidak bisa dipelajari dengan teori. Nah, itu juga butuh waktu lah, butuh proses. Kayak gitu sih, paling kendalanya lebih ke situ. Kalau untuk hal-hal yang bersifat teori, perhitungan, dan angka sih, puji Tuhan bisa lah, aku bisa Lancar, cepat. iya. Soalnya kalau anak-anak teknik lebihannya gitu sih ya, udah terbiasa untuk apa ya, berpikir dan belajar yang lebih kompleks kali ya selama kuliah. Iya, mungkin pola pikirnya udah terlatih lah ya, Udah untuk terbentuk, hal-hal yang betul, betul, betul. Dibandingin anak-anak yang bukan teknik gitu, soshum misalnya. Terus ini nih Kak Resvian, kalau untuk hal skill apa sih yang paling penting untuk survive kayak di program Danamon Bankers Trainee gitu? Apakah lebih ke soft skill-nya atau yang dituntut itu lebih ke misalnya business sense-nya gitu atau analisanya hmm, gitu? untuk bisa survive ya. Sebenarnya lebih ke kemampuan kita beradaptasi sih. Jadi memang sih yang paling penting itu kita harus mau untuk terus belajar ya. Karena kan ketika kita masih awal tuh banyak hal yang kita belum tahu. Betul. Jadi ibaratnya ya harus banyak tanya, harus proaktif, terus juga harus bisa menyesuaikan diri dengan, pastikan di awal tuh kondisinya dinamis banget ya, bakal ada banyak perubahan. Terus yang paling penting juga kita harus bisa nerima kritik tuh, karena ketika nanti
Kalau di Danamon itu kan ada yang debrief ya, kayak review kita presentasi, itu pasti kan akan ada banyak feedback gitu ya. Kita harus bisa open untuk terima feedback itu dan bisa introspeksi, misalnya kita kurangnya di mana, kita perbaiki di situ. Itu sih yang paling penting, beradaptasi sih menurutku. Karena kalau Adaptasi ya. skills itu aku yakin bisa dipelajarin lah. Kalau di awal mungkin nggak terlalu susah. Tapi yang paling penting kan memang lebih ke mindset ya, lebih ke mindset dan juga kemampuan kita beradaptasi. Karena kan ada orang yang ketika masuk ke tempat yang baru, apalagi yang sebelumnya dia nggak pernah belajar, itu kan ada culture shock tuh kadang-kadang. Nah itu tergantung masing-masing orang apakah dia bisa handle itu atau enggak. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Oke, oke. Nah, kalau untuk ini nih Kak Resvian, ada pertanyaan juga tentang jenjang karir dan juga potensial rotasinya itu, Kak. Rotasinya itu potensialnya ke divisi mana aja, dan kalau jenjang karir itu setelah lolos dari program MT atau DP atau DBT yang 1 tahun itu, akan ditempatkan ke level apa? Misalnya asisten manager, atau supervisor, Oh, atau senior analis, atau apa gitu, Kak. Atau manager langsung mungkin. oke. Soal jenjang karir ya, kalau di DBT itu nanti memang setelah kita placement, itu kita akan masuk ke, kalau di Danamon itu pakainya kan grade ya. Mm-mm, Grade-nya itu udah 1, 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. mm-mm. Kita itu masuk di grade 8. Bener kata Sonia tadi, itu setara dengan assistant manager. Kalau Asisten secara grade ya. manajer, oke. Mm-mm. Tuh. Nah, untuk placementnya sendiri, kalau di Danamon itu exposure-nya being wide. Jadi, banyak pilihan untuk teman-teman ketika nanti memang tertarik untuk menjajaki DBT, itu nanti kita akan dapat exposure dari end-to-end divisinya. Jadi mulai dari front office-nya, kayak misalnya untuk front tuh yang di cabang misalnya, atau kemudian divisi operation, itu ada trade, ada treasury operation, IT operation, itu kita akan dapat exposure. Kemudian dari middle office-nya juga, kalau di tempat itu termasuknya middle tuh yang dari transaction banking misalnya kan. Terus bisa juga dari back office, human capital, kemudian juga markom, itu bisa macam-macam exposure-nya, Oh, jadi bisa bisa di semua ya berarti ya. jadi pokoknya selama masih dalam lingkupnya Bank Danamon, kita mau menjajaki mana tuh ada peluang ke situ. Tapi balik lagi, satu, apakah memang kompetensinya sesuai? Yang kedua, apakah ada kebutuhan di situ atau enggak? Kebutuhan. Jadi Ya. ada headcount-nya atau enggak? Jadi kembali lagi ke situ. Cuma kalau kemungkinan peluang itu pasti ada. Gitu. Interestnya kemana gitu juga ditanyain ya Kak Resvian, misalnya pengennya ke divisi apa sih gitu. Ya, betul. Kalau waktu aku kemarin, jadi ketika kita mau placement, itu ditanyain aspirasi karir. Nah, di aspirasi itu kita nulis itu ada tiga aspirasi. Jadi kayak yang tadi tuh, nulis satu buat yang di front, satu yang di middle office, dan satu lagi yang di back office. Nah, Oh, mungkin sedikit tips juga buat teman-teman, ketika nanti teman-teman ditanyain aspirasi, kalau bisa dijelasin juga tuh kenapa tertarik di situ, dan kalau bisa teman-teman promosi juga skill apa yang kalian punya yang membuat kalian itu cocok di divisi itu. divisi Nah, itu. itu kemarin aku ketika aku nulis aspirasiku, dan puji Tuhan Cocok. penempatanku sekarang itu sesuai aspirasi, cocok. Oke. Okay. Jadi Tapi kadang kan yang ditanya aspirasi kan, tapi ada kolom keterangan tuh, mm, di kolom keterangan itu aku jelasin kenapa kok aku milih divisi A, kenapa aku milih divisi B, kenapa aku milih divisi C, dan kalau bisa ya yang detail, maksudnya yang jelas lah, yes, mungkin nggak perlu terlalu jelas, jadi biar dari sisi divisi human capital pun tuh tahu bahwa ini orang itu benar-benar serius, benar-benar tertarik dengan divisi ini. Itu meningkatkan kemungkinan kita untuk diterima sesuai dengan aspirasi. Itu mungkin sedikit ya, tips ya betul, sekalian. betul. Tips berharga ini. Tips penting banget. Dan waktu OJT atau waktu pra penempatan itu, kalau di Danamon Bankers Trainee, apakah Kak Resvian itu bisa merasakan 3 divisi itu, atau hanya satu tempat nih pra penempatannya, misalnya di sini gitu, di TB Sales gitu, atau Kak Resvian ini sempat muter untuk bekerja di divisi lain? Kalau di zamanku kemarin ya, Mm-mm. yang di bawah aku kurang tahu seperti apa sistemnya. Cuma untuk aku kemarin sih satu divisi aja sih. Jadi memang Mm-mm. dari aspek yang kita kirimkan itu tadi, itu bisa diambil pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Jadi memang balik lagi tergantung tadi ya,
kompetensinya apakah sesuai dan apakah ada kebutuhannya atau enggak. Itu Oke, sih. oke. Jadi kalau rote itu lebih ke harusnya ya, itu di bagian OJT-nya yang di depan itu. Cuma kan OJT yang karena di depan. pandemi ya, pas zaman aku di BT kemarin itu kan memang baru awal-awal, jadi belum sefleksibel sekarang lah. Kalau sekarang kan mungkin sudah mulai bisa WFO ya, untuk kantor-kantor. Kalau yang waktu kemarin tuh agak susah tuh, karena memang baru awal-awal banget pandemi, jadi masih lebih ketat regulasinya lah untuk WFO WFH itu. Oke. Nah, kalau untuk bedanya apa sih Kak kalau misalnya masuk lewat jalur ODP atau Danamon Bankers Trainee kan langsung di grade 8 nih. Kalau kita masuknya lewat jalur staff biasa gitu, rekrutmen, itu masuknya di grade berapa tuh Kak kalau S1? Fresh graduate misalnya. Jujur kalau ini mungkin aku harus cek ya. Cuma Ya, memang ya. kan kita apply-nya di posisi apa. Jadi kan itu nanti kan akan ada requirement-nya, dan itu biasanya ya untuk prosesnya selanjutnya jenjangnya akan di divisi itu. Jadi mungkin itu bisa plus bisa minus ya. Kalau plusnya mungkin jalurnya sudah fokus tuh. Jadi misalnya Iya, kita betul. mau Sudah pasti di sana. di bagian corporate-nya, ya berarti memang udah akan fokus belajarnya ya untuk bagian itu aja gitu loh. Jadi mungkin satu tapi langsung dalam, langsung in-depth gitu Dalam, ya. ya. Kalau di kan kita generalis ya, yang tadi juga udah dibilang Sonia. Jadi kita dapat exposure itu dari berbagai sisi, dari berbagai divisi itu kita tahu. Itu sih. Tapi kalau untuk grade mungkin aku harus confirm ya. Itu tergantung posisi yang di-apply ya. Oke, Gitu. tapi yang pasti kalau masuknya lewat DBT harusnya lebih akselerasi ya, karena programnya kan kayak program MT gitu harusnya lebih tinggi. Oke, understand. Jadi para asisten manager. Mungkin untuk yang jalur biasa ya, mulainya dari staff dulu. Dari staff. Gitu. Tapi aku harus confirm ya. Ya, it's okay, gak apa-apa. Terus kalau untuk ini nih Kak, proses seleksi, banyak yang nanyain tentang tahapan seleksi, apa sih yang perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dan tips and trick untuk masing-masing tahapan seleksi dari Kak Resvian. Oke. Kalau untuk tahapan seleksi, yang sekarang mungkin agak berbeda ya, karena kondisinya juga. Kalau yang aku dulu, itu aku seleksinya itu, bentar, sambil ingetin ya, udah setahun nih. Yang pertama, Iya. Yang pasti kan online assessment dulu. Online assessment itu, waktu itu aku ada tes logika dasar, terus juga ada yang semacam apa sih, penelusuran minat dan bakat, aku lupa istilahnya apa. Yang semacam tes IQ lah, mirip-mirip, cuma mungkin agak beda, di tailor khusus untuk perbankan ya. Jadi itu di awal ada online assessment itu 2 macam, yang kayak gitu. Nah kemudian setelah nanti lolos, itu akan ada pengumuman dan masuk ke leaderless group discussion. LGD. LGD, betul. Setelah masuk ke leaderless group discussion, jadi karena waktu itu aku masih sebelum pandemi, prosesnya masih offline, tatap muka. Sekarang itu tadi aku cek sih semuanya udah online ya, jadi sudah virtual semua. Ada yang melibatkan tatap muka. Jadi LGD-nya pun sekarang online, mungkin lewat Zoom atau lewat platform meeting online yang lain. Kurang lebih sama lah ya konsepnya, cuma metodenya aja yang beda. Nah setelah LGD, kalau LGD gitu yang dibahas tentang apa tuh Kak Resvian? Tentang banking spesifik gitu atau case-nya tuh tentang apa gitu Kak? Kalau masih ingat-ingat dikit gitu mungkin samar-samar. Ini zaman ya, kalau yang sekarang mungkin bisa beda ya. Nggak apa-apa. Kalau yang kemarin itu LGD-nya terkait dengan ada case study di mana kita menjadi branch manager di suatu cabang Bank Danamon. Jadi ada kasusnya. Nah, terus setelah itu dari situ nanti ada kasus di mana ini udah masuk hari operasional terakhir. Aku masih ingat dikit-dikit kayaknya. Boleh, menarik nih Kak. Kita sebagai branch manager di suatu cabang, terus ketika itu adalah hari operasional terakhir bank sebelum hari libur kan, hari libur panjang gitu, menjelang libur panjang. Dan saat itu kondisinya adalah antrian itu masih ramai. Terus nanti ada kasus itu, jadi di cabang itu ada staff misalnya tellernya berapa, terus ada lagi staff yang ngurusin di back office-nya berapa, job desk-nya ngapain gitu, dijelasin lah pokoknya di situ. Aku agak lupa detailnya. Iya, nggak apa-apa. Terus intinya adalah kita sebagai seorang branch manager itu
ditanya nih, ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini itu apa yang harus dilakukan. Intinya sih seperti itu. Jadi kan hari terakhir operasional, nasabahnya masih banyak, padahal udah mau tutup nih banknya. Ya, simpelnya kayak gitulah. Teman-teman juga bisa cari, kok kayaknya ada tuh beberapa sharing-sharing online juga terkait kasus-kasus LGD untuk di BT. Waktu itu kan aku juga belajarnya salah satunya nyari dari online blog-blog orang gitu ya istilahnya. Kaskus. Nah, terus juga ini apapun ya, ketika kita mau apply pekerjaan apapun, memang yang paling itu kita harus research yang banyak. Karena sekarang itu di internet, di Google itu informasi udah banyak banget. Mau pekerjaan apa, posisinya apa, kayak YouTube-nya Sonia ini kan, juga Intip Karir, itu adalah salah satu sumber informasi juga. Kita bisa belajar banyak tuh dari situ, cari sharing-sharing orang yang udah mengikuti proses seleksi serupa, atau yang masuk, itu penting banget tuh. Jadi kita ibaratnya udah bisa new restart gitu loh. Kalau misalnya nanti ternyata kan biasanya kalau proses seleksi itu tiap tahun nggak akan ada banyak perubahan lah, paling 11-12 sedikit beda ya. Cuma intinya kan harusnya kurang lebih sama lah ya, selama posisinya itu masih sama yang ditawarkan. Jadi itu penting banget sih, harus riset sebanyak mungkin. Tuh, LGD itu. LGD. Setelah itu Kak, lanjut ke interview. Ke interview. Nah, aku nggak tahu nih kalau yang sekarang prosesnya gimana. Kalau aku dulu itu beneran dipadetin jadi 1 minggu. Jadi 1 minggu itu dari LGD, interview, terus minggu depannya tuh udah yang tahap akhir. Jadi dipadetin. Tapi tatap muka. Kalau yang sekarang aku kurang tahu tuh prosesnya seperti apa. Jadi tadi ya, LGD itu prosesnya cepat tuh. Jadi hari itu juga langsung ada diumumin kan siapa aja yang lolos. Ini pengalamanku kemarin ya. Siapa aja yang lolos, kemudian langsung hari itu kita interview. Interviewnya kalau yang pertama itu sama tim human capitalnya. Jadi tim recruiter. Jadi di situ mungkin lebih ditanyain yang terkait, kalau istilahnya tadi aku cek itu CBI, competence based interview, kalau nggak salah ya. Jadi di situ lebih ditanya terkait soft skill, terkait kemampuan, experience, ya interview kerja kayak biasa lah. Itu terkait pengalaman-pengalaman sebelumnya, terus juga mungkin ada beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa memang kita qualify lah untuk di Danamon Bankers Training, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada pengumuman, jadi setelah LGD, interview yang Human Capital, itu ada jedanya kurang lebih 1 minggu kalau nggak salah, waktu itu. 1 minggu. Oh, terus habis itu masih ada lagi, yang itu cepet deh, setelah interview HC, 1 minggu kalau nggak salah ya, itu ada intre assessment dan presentation. Itu kayak apa tuh, Kak? Kalau intre assessment itu, jadi nanti kita akan dikasih setumpuk dokumen ya, dokumentasi yang terkait dengan bank. Jadi ada memo-memo, kemudian ada jadwal, pokoknya banyak lah, ada jadwal kantor. Jadi kalau di intre itu adalah ceritanya masih berhubungan sih kalau nggak salah ya, masih berhubungan sama yang LGD kemarin. Jadi kita sebagai branch manager, ibaratnya sebagai seorang kepala cabang, jadi menggantikan kepala cabang yang lama itu berhalangan kalau nggak salah ya. Terus kita menggantikan jadi kepala cabang sementara, dan kemudian di hari pertama kita kerja itu ada nih beberapa tanggungan yang harus dikerjain. Jadi ada dokumen kayak gitu kan. Nah, terus kita diminta waktu itu dalam waktu 2 jam kalau nggak salah, 2 jam atau 1,5 jam ya, 1,5 mungkin ya. Kalau di jam terlalu lama. Dalam waktu, lupa aku waktunya berapa, pokoknya dalam waktu yang terbatas itu kita harus bisa menggolongkan dokumen-dokumen tersebut ya. Jadi sesuai dengan pertimbangan kita, jadi kita kelompokkan. Waktu itu ada formulirnya lah di intre itu, dan di waktu yang sama dalam waktu itu juga kita harus bikin presentasi itu menjelaskan findingnya kita. Oke, presentasinya halo, kayaknya mati ya, atau koneksi ya? Halo, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Tadi kita dokumen-dokumennya kita presentasi presentasi. Kita presentasikan ke asesornya. Jadi nanti ada 3 orang
asesor yang menilai ya, 3 orang yang menilai. Jadi nanti kita present tuh. Jadi memang dalam waktu singkat kita harus bisa satu mengidentifikasi itu dokumen-dokumennya buat apa aja, maksudnya apa, tujuannya apa. Terus kita harus bisa mengelompokkan. Jadi dasar pengelompokannya pun tuh diserahkan ke kita, klasifikasinya mau apa, pertimbangannya apa tuh balikin ke kita. Terus kita harus bisa bikin presentasi juga di waktu yang sama. Nah itu waktunya nggak lama, waktu itu seingat itu cuma 1,5 sampai 2 jam gitu. Kalau nggak salah ya, itu 1,5 untuk bikin jawaban, untuk mengelompokkan dokumen dan bikin jawaban itu 1,5 jam. Terus setengah jam untuk bikin presentasinya. Setelah itu langsung presentasi. Asesornya dari level apa nih, Kak? Asesornya waktu itu dari tim Human Capital sih. Oh, HC ya? Oke. Dari HC, aku dari tim Human Capital. Nah, kemudian nanti setelah sudah bisa melewati, oh ya, BTW ini all in English ya. Jadi in English ya? Oke. Kemudian tadi in-tray. Tadi aku lupa bilang, sorry. Iya. In English semuanya. Oke. Selanjutnya nih, Kak, setelah tahap in-tray ini. Setelah in-tray, nanti kita tunggu pengumuman, baru yang akhir nih, tahap seleksi akhir, baru final interview, itu baru dengan BOD dan BOM. Board of Director sama Board of Management. Itu adalah one down-nya Director. Tuh, waktu itu yang interview aku 2 orang. Jadi 2 orang, 1 BOD, 1 BOM, terus yang 1 dari tim HC. Ya 3 lah kalau yang tim HC. Cuma yang banyak itu 2 orang. Pertanyaannya seputar apa tuh, Kak Resvian, kalau yang BOD interview? Kalau yang final interview itu sebenarnya nggak terlalu ini sih. Kalau aku pribadi kemarin nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi lebih kepada ini BOD juga pengen tahu sebenarnya kalian tuh orang yang seperti apa. Gitu sih. Jadi advice-ku yang jadi diri sendiri aja, nggak usah terlalu tegang. Kalau kemarin sih pengalamanku lebih ke arah ngobrol sih. Jadi kayak mereka tuh pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa sih, terus paling sharing-sharing kayak gitu. Oke, berapa lama tuh Kak Resvian interview BOD-nya? Nggak lama sih, waktu itu aku sekitar 1,5 jam. Oh, sekitar 1 jam. Menurutku sih yang paling berat, yang paling menantang lah, bukan yang paling berat, yang paling menantang itu yang in-tray sih. In-tray, iya. Jadi kalau bisa melewati yang in-tray itu, seharusnya sih final interview bisa lah. Yang penting jangan grogi, jangan nervous, pokoknya pede aja. Oke. Setelah interview BOD nih Kak Resvian, ada medical check up? Iya, betul. Ada juga. Ada itu medical check up. Standar lah ya medical check up kayak semua company pada umumnya gitu. Medical check up jadi ya biasalah, nanti bikin appointment sama lab-nya. Klinik ya, lab itu. Ya, ini boleh sebut merek ya. Kalau Danamon itu Prodia. Iya, betul. Banyak lah ya. Banyak yang karena Prodia ke Prodia lah, terus dites macam-macam lah. Lumayan lengkap sih kalau di Danamon ya. Semuanya dicek dari darah, urin, macam-macam lah. Terus periksa dokter juga. Udah deh, tinggal tunggu pengumuman kalau misalnya lolos, ditawarin buat kontrak gitu. Dan dari proses ini nih Kak Resvian, proses Kak Resvian masukin berkas CV dan lain-lain sampai tanda tangan kontrak, itu berapa lama tuh Kak Resvian? Berapa bulan gitu atau berapa minggu? Aku kemarin itu sekitar 2 bulan mungkin ya total ya. Sekitar 2 bulan. Tapi itu nunggunya di awal yang lama. Jadi yang agak lama itu setelah online assessment mau ke LGD itu memang agak lama. Tapi setelah LGD itu prosesnya cepat banget tuh. Sekitar 1-2 minggu lah. Sampai bener-bener yang awal itu cepat banget di akhir. Yang agak lama memang awal. Jadi memang ya harus sabar sambil lihat-lihat peluang lain gitu ya. Karena lama ya. Kalau pendaftarnya itu dari berapa ribu pendaftar gitu, Kak Resvian tahu nggak Kak? Kalau yang aku kemarin itu yang tahap pertama itu ada sekitar 6.000 kalau nggak salah ya. 6.500. Dari 6.000 diambil 50 ya akhirnya.
Ya, pokoknya di akhir diambil di tempatku 52 jadinya 52. batchku. Oke. Tapi itu lulus semua nggak Kak Resvian? Sampai graduation semua? Atau ada yang eliminasi? Yang masuk, yang sampai graduation sekarang itu 48. Oh, lumayan Masing-masing ya. lumayan banyak ya yang berkurang. 62 kurangi 48, 14 orang. 52 jadi 52 ke 48. 48. Oh ya 4 orang. Oh ya 4 14 orang. ya. Kalau 4 Iya. orang, kalau tips untuk bisa survive nih Kak setelah ada di program DBT gitu. Itu apa tuh menurut Kak Resvian? Tips untuk survive. Apa ya? Tipsnya sih mungkin kembali yang tadi lagi ya. Seberapa sih kita bisa untuk beradaptasi, itu pasti paling penting. Terus juga kalau aku sih, karena ini kita satu angkatan ya, rame-rame, itu kekompakan dalam angkatan itu juga penting. Jadi kalau di tempatku sih kemarin kita internal tuh saling bantu lah. Kita kerjasama, jadi bukan apa ya, bukan saling nggak menyikut, saling ya betul-betul. Culture-nya bagus sih kalau jadi gitu. kalau bisa sih kita masuk bareng-bareng ya, lulusnya juga bareng-bareng. Kalau misalnya yang juara yang mana ya itu anggaplah bonus lah, tapi yang penting betul-betul saling satu sama lain, dan itu helpful banget sih, maksudnya untuk kita survive bareng-bareng ke depannya itu penting. Jadi bukan, ibaratnya tuh kita bukan kompetisi tapi ya kita kolaborasi lah. Jadi misalnya pas zaman di BT itu sering-sering tuh kita belajar bareng online, diskusi, sharing, karena kan dari background yang macam-macam kan ekspertisnya juga bisa beda-beda nih. Misalnya aku dari Tekim yang bagian hitung-hitungan tuh lebih jago. Terus temanku ada lagi yang di bagian hukum misalnya, atau temanku ada lagi yang di bagian bisnis. Itu kan mereka misalnya yang dari sisi hukum itu mereka pemahaman apalannya kan lebih bagus. Dari sisi legalnya lebih karena di bank kan juga ada tuh legal. Kemarin juga ada ujiannya legal tuh. Itu bisa bantu dari situ. Jadi ibaratnya kita saling menggabungkan lah, kamu jago di mana, bantuin ngajarin gitu. Terus nanti kalau aku ada yang kurang paham ya aku tanya. Jadi biar lengkap gitu, pemahamannya biar lengkap. Itu ngebantu banget sih kalau kita kompak satu angkatan, ya bisa survive bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Keren tuh. Terus ini nih Kak Resvian, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kalau misalnya Kak Resvian disuruh mengulang waktu kembali, apakah tetap akan mengambil program Dana Mon Bankers Trainee ini atau enggak Kak? Ambil sih. Ambil. Karena so far belajar banyak sih. Belajar banyak ya bersyukur. Oke, berarti bersyukur ya, berada di tempat yang tepat gitu istilahnya. Ya so far begitu nih, memang pasti dukanya juga banyak ya, tapi yang penting kan sebenarnya kita sesuai dengan passion atau enggak, itu baik lagi ya. Kalau memang teman-teman tarik kan, go for it gitu. Tapi memang butuh komitmen, baik lagi kan, karena ada kontrak, ikatan dinas. Jadi harus dipastikan dulu di awal niatannya memang benar-benar mau terjun atau enggak di perbankan. Karena itu memang komitmen ya, jangka panjang. 3 tahun. 3 tahun lumayan sih ya, maksudnya kayak bukan periode waktu yang singkat gitu. Iya. Oke, jadi ini sih Kak, sebelum kita tutup nih, ada closing statement apa dari Kak Resvian? Mungkin kayak mau pesan apa sih ke teman-teman yang masih berada di tahapan akhir kuliah atau lagi dalam proses mencari kerja gitu Kak? Mau pesan apa gitu dari Kak Resvian? Closing statement, silakan Kak. Untuk teman-teman, pesanku adalah apapun yang pengalaman yang teman-teman dapatkan di kuliah itu nggak ada yang sia-sia. Jadi meskipun kayak aku tadi ya, aku kuliah di Tekim, bekerja di perbankan, itu apa yang aku pelajarin di Tekim itu nggak ada yang sia-sia, karena semuanya juga kepake mungkin dalam bentuk yang lain ya. Kayak misalnya pola pikirnya, kemudian juga experience selama kuliah, aktivitasku juga selama kuliah, karena kan memang ketika kuliah pun ya pasti kita belajar, cuma kan tetap di satu sisi kita berorganisasi, kita bersosialisasi, itu juga ngebantu banget ketika nanti teman-teman bekerja, apalagi ketika udah punya networking, itu juga akan sangat membantu. Jadi pesanku adalah untuk yang masih kuliah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jangan sampai teman-teman ketika sudah selesai kuliah itu menyesal karena ada hal yang harusnya dilakukan tapi tidak sempat atau tidak dilakukan. Itu. Terus dan ketika teman-teman bekerja, itu juga pastikan bahwa
bidang yang teman-teman ingin tekuni itu sesuai dengan minat dan passion. Dan jangan takut untuk mencoba hal baru, kemudian juga harus terbuka menerima kritik dan beradaptasi. Gitu sih. Oke, baik sekali. Thank you banget nih Kak Resvian. Kebetulan pertanyaannya semuanya udah dijawab juga dengan lengkap dan detail banget nih sama Kak Resvian. Thank you sekali lagi buat Kak Resvian udah bersedia untuk di-invite di series Intip Karir ini. Buat teman-teman penonton, jangan kemana-mana karena di minggu-minggu selanjutnya itu kita juga masih akan ada seri-seri berikutnya tentang Intip Karir dari berbagai industri dan juga speakers yang berbeda. Jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe, dan kalau misalnya teman-teman merasa video sharing ini bermanfaat, teman-teman bisa juga untuk share ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini. Thank you Kak Resvian udah bersedia datang. Semoga Kak Resvian selalu sukses, selalu sehat-sehat juga. Begitu pula dengan teman-teman audiens yang ada di rumah. Semoga juga tetap stay healthy, stay happy, dan juga stay humble. Thank you semuanya.